Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita membahas tentang mistisisme Jawa, maka sebetulnya sama dengan kita sedang membahas tentang spiritualitas atau spiritualisme Jawa. Ya, karena kalau kita bicara tentang spiritualitas, itu bicara tentang juga hal-hal yang esensial yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Maka spiritualitas itu sesungguhnya juga adalah misteri. Jadi kalau kita mengacu kepada kondisi diri kita yang namanya spirit di dalam diri ini, itu adalah esensi diri, esensi dari setiap jiwa. Lebih lugasnya adalah esensi ketuhanan pada setiap diri. Nah, makanya dalam terminologi bahasa Inggris kemudian ada yang disebut sebagai the Holy Spirit. Apakah the Holy Spirit ini? The Holy Spirit ini sama dengan esensi ilahi di dalam diri, atau Tuhan yang mempribadi di dalam diri. Yang itu disebut juga di dalam bahasa Jawa sebagai Sukmo Sayekti, sepadan dengan kata Dewa Ruci. Ya. Jadi spiritualitas Jawa itu tidak bisa dia dilepaskan dari pembahasan menyangkut apa yang kita sebut sebagai Dewa Ruci atau diri sejati atau Sukmo Sayekti. Tidak bisa kita membahas spiritualitas Jawa kalau kita tidak masuk kepada pembahasan tentang esensi ilahi di dalam setiap diri. Baik, lalu apa sebetulnya tujuan puncak dari pembahasan dan pembelajaran mistisisme Jawa dan spiritualitas Jawa? Dibahasakan dengan lugas, tujuan agungnya adalah agar setiap diri itu mencapai tataran atau keadaan sebagai menungso kang sayekti, menungso kang nimpuno, menungso kang sempurna, atau manusia yang sempurna. Ya. Nah, menungso kang sayekti, menungso kang nimpuno atau sempurna itu yang seperti apa? Dia yang menghayati kesadaran jumbuh kaula Gusti. Dia yang menghayati kesadaran bali marang sangkan paraning dumadi. Sebetulnya ini apa toh? Ya, saya akan tarik pembahasannya ke level yang paling dasar. Ya, gini. Pertama, kita pahami dulu apa yang dimaksud sebagai manusia sempurna dalam tradisi spiritualitas Jawa. Ya. Ini bukan tentang manusia yang bisa melakukan segala hal. Bukan manusia yang bisa terbang. Bukan manusia yang bisa berjalan di atas air. Bukan juga manusia yang bisa melakukan teleportasi. Ya. Tetapi rumusan manusia sempurna di dalam tradisi spiritual Jawa yang asli itu adalah tentang manusia yang dia tuntas melakukan ruatan terhadap dirinya sendiri. Ruatan itu sebetulnya sepadan dengan kata apa? Sepadan dengan kata purifikasi. Maka Anda itu dikatakan sebagai manusia sempurna kalau Anda tuntas membereskan luka jiwa Anda. Tidak punya lagi dendam, tidak punya sakit hati, tidak punya penyesalan yang tidak berguna. Anda dibebaskan juga dari yang namanya watak angkara. Tidak ada liciknya lagi, tidak ada serakahnya lagi, tidak ada ambisiusnya lagi, dan seterusnya. Anda juga dibebaskan dari yang namanya ilusi. Tidak ada lagi konsep yang tidak realistik. Termasuk tidak ada lagi konsep tentang Tuhan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nanti kita akan bahas ya, lebih detail seperti apa. Yang berikutnya jelas, manusia sempurna itu adalah manusia yang telah bisa meruat dirinya sampai pada titik tidak ada lagi jejak karma buruk atau jejak dosa pada diri setiap orang. Dan tentu saja
ruwatan itu mengantarkan manusia pada kesempurnaan kalau dia juga mencakup proses memastikan tubuh kita menjadi kuil suci kembali. Sanubari kita kembali menjadi tahta ilahi. Artinya apa? Tidak ada lagi kuasa kegelapan yang ada di dalam diri kita. Kita dibebaskan sepenuhnya dari segala jeratan kuasa kegelapan. Maka, ya, manusia sempurna sepadan dengan terminologi manusia yang murni, jiwanya, pikirannya, emosinya, raganya. Ya. Nah, ini bukan tentang manusia yang di badannya itu ada sedikit atau banyak jejak dari sakit misalnya di masa lalu. Itu nggak ada masalah. Misalnya gini ya, Anda pernah sakit panas atau Anda pernah sakit apa di badan yang meninggalkan jejak. Nah, kalau ada itu nggak usah takut dikatakan bukan sebagai manusia sempurna, gitu ya. Karena ini menyangkut tentang karakter, menyangkut tentang realitas jiwa. Anda ompong nggak ada masalah, gitu ya. Karena untuk menjadi manusia sempurna itu tidak mesti giginya masih utuh. Oke, jadi tolong pahami dulu konteks sempurna ini apa. Oke. Bahkan misalnya begini, bisakah orang yang dia jalannya pincang menjadi manusia sempurna? Loh, kata siapa nggak bisa? Kalau dia kakinya pincang tetapi jiwanya murni, maka dia tetap bisa menjadi manusia sempurna. Pertanyaan berikutnya ya, yang lebih apa? Katakan ekstrim ya. Bisakah orang yang tunanetra, buta, tidak bisa melihat, menjadi manusia sempurna? Kenapa tidak? Okelah bahwa kebutaan itu menjadi bagian dari lanjutan karmanya di masa lalu. Tetapi dalam kondisi dia sudah buta itu, kemudian dia bisa mentransformasi diri, memurnikan jiwanya, memurnikan pikiran dan emosinya, ya, bebas dari yang namanya tadi 5 faktor pengaruh jiwa, ruwatannya tuntas, maka dia bisa menjadi manusia sempurna. Oke, bisa dipahami ya? Jadi Anda jangan punya ilusi tentang manusia sempurna. Nanti Anda gak sempurna-sempurna, karena Anda salah visi, salah bayangan gitu. Oke, jadi sekali lagi, manusia sempurna ini adalah siapapun yang telah tuntas melakukan ruwatan pada dirinya. Nah, maka Anda jangan terjebak pada konsep ruwatan yang justru tidak memurnikan jiwa. Anda ruwatan di tempuran gitu ya. Tempuran tahu nggak? Mbak Firin pasti nggak tahu. Tempuran itu titik atau tempat pertemuan dua aliran sungai. Jadi dua sungai bertemu menyatu nanti. Nah, titiknya namanya tempuran. Itu tempat favorit bagi para oh, tahu, pernah berarti. Para tanda kutip ya, kalau zaman dulu namanya penekun spiritual, itu tempat favorit. Kalau Mbak Firin pernah, saya juga pernah. Kalau di Bali namanya campuhan. Ya, jadi bukan itu namanya ruwatan. Bukan juga ruwatan itu Anda ikut prosesi yang mahal, mesti bayar sekian gitu ya. Nanggep wayang yang tidak ada korelasinya dengan pemberesan 5 faktor tadi. Jadi ruwatan itu bisa tanda kutip bahkan sebetulnya gratis karena Anda lakukan sendiri kan. Nafas-nafas Anda sendiri, badan-badan Anda sendiri. Kalaupun Anda belajar pada saya memberikan metodenya. Jadi Anda sebetulnya bisa melakukan ruwatan sendiri. Nah, kalau seperti ini namanya ruwatan massal. Karena kita meditasinya bersama-sama, ini namanya bonus. Bonus. Karena memang secara faktual, kalau seperti ini Anda dibimbing oleh saya, dalam kondisi saya sudah termurnikan jiwanya, lebih mudah buat Anda ketimbang Anda melakukannya sendiri. Tetapi bukan jaminan kemudian Anda sudah dimurnikan di sini, keluar ke sana tetap murni. Seperti yang sudah-sudah, biasanya Anda nanti ngaco sendiri. Sudah dibantu sedemikian rupa, nanti luwet sendiri. Ya. Gitu.
Mungkin ternyata gratis kali ya, jadi nggak eman-eman. Coba kalau ruatannya itu mahal kali ya, eman-eman dijaga gitu ya. Jadi gimana kalau kita tarifin aja? Oh jangan lah ya, dosa. Ya, salah satu tempuran atau campuhan yang saya pernah meditasi di situ itu di Ubud. Ya, gitu. Di tempat lain tentu saja di dekat kampung saya, Kali Elo. Ya pokoknya gitu-gitu saya dulu praktisi lah. Tetapi jelas saya katakan bukan itu yang membuat kita menjadi murni jiwanya. Ya, oke? Jelas ya. Kita sudah bicara tentang ruatan, tentang manusia sempurna dan seterusnya. Nah, kita naikkan levelnya. Kalau manusia itu sudah dibebaskan dari yang namanya luka batin, dibebaskan dari watak angkara, dibebaskan dari ilusi, dibebaskan dari jejak dosa, dibebaskan dari jeratan kuasa kegelapan, dia murni pikirannya, emosinya, murni jiwanya, murni energinya. Dia menjadi sadar penuh terhubung kepada Hingsun, kepada Gusti yang bertata di relung hatinya. Kesadarannya dibentuk oleh rasa sejatinya, dibentuk dari keterhubungan dia dengan Gustinya. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, dia akan mengerti tentang sangkan paraning dumadi. Dia akan menyaksikan realitas yang menjadi awal mula keberadaan. Dia akan mengerti tentang kekosongan absolut. Dia akan mengerti tentang perjalanan jiwa menuju pada puncak evolusinya. Dan dia kemudian bukan hanya paham tentang itu, dia mencapai puncak evolusi itu. Jadi, sangkan paraning dumadi itu sebetulnya bicara tentang bagaimana kita itu sampai kepada puncak evolusi kita. Bukan kita kembali pada Tuhan yang terpisah dengan kita, tetapi kita itu kembali kepada esensi keilahian kita. Kita mengalami God realization kalau dalam bahasa Inggris. Ya, oke. Jadi tolong jangan dipahami Bali marangsangan paraning dumadi berarti kembali kepada Tuhan. Loh, kapan kita misahnya? Ya. Jangan terjebak dengan logika yang tidak pernah konsisten. Kan kita seringkali begitu. Di satu sisi kita ngomong Tuhan tanpa batas, tapi kadang-kadang kita ngomong mati adalah kita kembali kepada Tuhan. Itu gimana logikanya? Ya. Maka saya tegaskan, konsistenlah ketika kita mengungkapkan sesuatu. Ya. Nah, jumbuh kawula Gusti itu bukan tentang kita yang tadinya misah menjadi satu. Karena kita ini tidak pernah terpisahkan dari Tuhan. Saya mau tanya kepada Anda sekali lagi, kapan kita terpisah dari Tuhan? Ketika di neraka, ketika kita banyak utang, ketika kita lagi susah atau gimana? Saya mau tanya, kalau Anda lagi susah, Tuhan sedang terpisah dari Anda apa tidak? Tidak pernah. Anda mau utangnya kayak apa, dikejar debt collector kayak apa, Tuhan tetap bersemayam di relung hati Anda, tidak pernah terpisahkan dari Anda. Tuhan tetap menjadi keberadaan yang meliputi segalanya, termasuk meliputi diri Anda. Soal Anda susah dikejar debt collector itu bukan soal misah dari Tuhan, soal Anda tidak menyadari kasih-Nya. Soal Anda tidak hidup dengan kesadaran yang murni. Apakah kalau nanti Anda meninggal dalam keadaan jiwa tidak jernih kemudian masuk ke dimensi 1, Anda tidak bersama Tuhan? Loh, kan tadi sudah dibilang bahwa Tuhan itu yang meliputi segalanya, maka dia juga meliputi neraka. Maka dia juga tetap bersama Anda, karena Anda ketika masuk neraka pun itu kan dengan tubuh halus, Anda punya jiwa, esensi jiwa tetap dia. Lalu kenapa masuk neraka? Ya sama aja dibolak-balik kayak tadi. Kenapa Tuhan bersama Anda bisa kejebak utang? Apa bedanya? Sama aja. Ya karena karma Anda. Oke. Baik. Sekarang belok dikit. Orang-orang yang belajarnya keliru tentang mistisisme Jawa itu sering mengatakan begini, wis rano beneran luput kabeh kuwi
wis pepesten lan kersaning Gusti. Ya. Nek kowe cilaka, ya kowe wis pepesten lan kersaning Gusti. Kowe bejo, kowe ya wis pepesten lan kersaning Gusti. Yang Sunda roaming apa enggak? Jadi jangan terjebak dengan konsep ilusif yang membahas tentang kehendak dan ketetapan Tuhan. Ketika orang selalu mengatakan tidak ada benar dan salah, karena semua itu sudah kehendak dan ketetapan Tuhan. Anda mau celaka, kejeblos lokan, ketabrak mobil, itu sudah kehendak dan ketetapan Tuhan. Ya, oke? Itu ilusi atau kebenaran. Itu adalah ilusi yang akut. Ya. Di mana pangkal ilusinya? Pangkal ilusinya karena orang tidak benar-benar paham Tuhan itu sesungguhnya bagaimana. Tidak paham sebetulnya kehendak dan ketetapan Tuhan itu seperti apa. Mari kita bahas. Oke, kita mulai dari kehendak Tuhan. Kalau kita hening, kita sungguh-sungguh kualitas heningnya bagus. Kita mendengarkan titah, perintah dalam bentuk suara atau pengertian dari relung hati. Ya. Ini kalau yang ini pakai bahasa Jawa, ya. Dan yang dipanggil oleh Tuhan itu Sukono, Ngger Sukono. Teko ing Bandung, melu webinar langsung ning Bandung. Ya, oke. Itu namanya apa? Itu namanya titah Gusti. Itu juga namanya sebuah pernyataan tentang kehendak Gusti. Gusti menghendaki Anda untuk datang ke Bandung. Supaya apa? Supaya jiwa Anda bertumbuh. Gusti menghendaki hanya keagungan pada diri Anda. Gusti hanya menghendaki di mana Anda bergerak maju untuk mencapai rancangan agung Anda, merealisasikan versi terbaik dari diri Anda. Oke? Baik. Sekarang begini. Gusti sudah mengatakan begitu. Jiwanya Mr. Sukono juga, aku rindu ketemu dengan Pak Esadi dan teman-teman yang lain. Aku pengen datang. Tapi di sini di dalam diri kita, ngapain webinar di sana juga bisa kok. Ya. Nah, yang ini apa? Suara siapa? Udah gak usah dateng lah. Nyapain aja kan habis Sigma farming capek. Itu siapa? Itu suara ego atau itu suara demi? Oke, dalam situasi seperti ini, Mas Kono kan pasti punya dua opsi. Datang ke sini ikut acara atau tidak datang. Ketika tidak datang kemudian kecemplung selokan. Kecemplung selokan ini kehendak Tuhan atau bukan? Ya. Oke. Supaya Anda bisa jelas begini. Kalau Anda tidak datang ke webinar ini setelah Anda dititahkan oleh Gusti, maka memang itu dimungkinkan. Karena Anda punya yang namanya kebebasan berkehendak. Anda punya free will. Anda bisa memilih minimal satu dari dua opsi. Oke? Jadi pilihan untuk tidak ikut webinar meskipun perintahnya adalah ikut webinar, itu adalah pilihan Anda. Anda tidak bisa mengatakan ini maunya Gusti. Oh, jelas ini maunya Anda. Karena Anda dikasih yang namanya otoritas dan kuasa. Kuasanya untuk memilih itu dari Gusti. Tapi Anda dikasih otoritas sekaligus. Yang otoritas itu kemudian nanti memberi resiko. Oke? Nah, ketika kemudian Anda memilih yang salah, tidak mengitah Gusti, kemudian kena karma buruk. Ya. Itu sudah hukum alam yang menetapkan seperti itu. Tetapi kemudian Anda celaka karena karma buruk Anda. Itu pilihan siapa? Anda. Jadi pantas tidak mengatakan ini ketika celaka, iki wis kersaning Gusti. Oh, gajul sisan. Bisa dipahami? Jadi
Anda harus mengerti, ya, kehendak Gusti itu yang paling agung adalah tentang keselamatan jiwa Anda. Tidak mungkin Gusti itu menghendaki Anda tidak selamat. Tidak mungkin Gusti itu menghendaki Anda tidak mencapai rancangan agung. Tidak mungkin Gusti itu menghendaki Anda tidak mencapai kehidupan surgawi. Karena dia menghendaki itulah, maka dia memberikan tuntunannya yang muncul dari relung hati. Tidak mungkin tuntunan Gusti itu membawa pada kecelakaan. Tetapi manusia itu bisa memilih. Nah, pilihan itu kemudian ada dalam koridor hukum-hukum semesta. Nah, hukum-hukum semesta ini namanya pepesten. Ketika hukum semesta melahirkan sebuah output peristiwa, itu juga pepesten, tapi mengacu kepada hukum semesta. Ketika Mas Kono memilih tindakan yang benar kemudian mendapatkan keselamatan, ini adalah pepesten mengikuti hukum sebab akibat. Ya, tetapi itu buah dari pilihan yang benar. Ketika Mas Kono celaka karena karma buruk, ya itu adalah pepesten dalam konteks itu hukum alamnya. Tapi menjadi seperti itu karena pilihan siapa? Pilihan Mas Kono, tidak dipaksa oleh Tuhan. Paham? Maka tidak layak kita mengatakan wis pompo kabeh kuwi wis kersaning lan pepesten Gusti tanpa kita dengan sadar penuh memilih kebenaran. Itu absolut yang mengatasnamakan tradisi Jawa. Itu adalah konsep berserah diri yang salah kaprah. Itu konsep nrimo ing pandum yang salah kaprah. Karena nrimo ing pandum itu sebetulnya menerima realitas diri kita seutuhnya, termasuk menerima kapasitas kita, termasuk menerima kenyataan bahwa kita itu punya otoritas untuk memilih. Gitu. Ya. Maka mestinya kalau orang betul-betul mengikuti ajaran Jawa yang sungguhnya, dia menjadi progresif. Karena dia hanya akan bergerak maju menuju rancangan agungnya. Dia hanya akan kemudian transformatif karena terus berubah. Karena dituntun, dimurnikan oleh kasih murni ilahi dalam dirinya. Dan dia akan menjadi evolusioner, selalu akan menciptakan sesuatu yang agung, yang besar, gitu ya. Karena apa? Dituntun oleh kebenaran sejati di dalam dirinya. Oke. Maka nggak ada kalau orang Jawa yang betul-betul belajar ini kemudian malas-malasan, kau kabeh wis tetap kayak kalau Gusti kok ngopo, angel-angel. Roaming kan? Bahasa Indonesianya, ngapain kita capek-capek? Oh, semua udah di atas sama Gusti. Kita itu cuma wayang gundulmu. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena wayang dengan kita itu beda dalam relasi antara wayang dengan dalang dan kita dengan Tuhan. Tahu nggak bedanya apa? Ya. Gini loh ya. Konsep dalang dan wayang ini hanya relevan kalau kita sudah menjadi orang yang mengalami jubu kaula Gusti. Gusti nyuruh apa? Nggih Gusti. Kayak saya ini benar, saya wayang di hadapan dalang. Karena saya tidak pernah bantah. Saya nggak pernah negosiasi kayak Mbak Firin. Mulai kan? Gitu. Resiko pilihan, kenapa duduk di depan? Ya. Saya benar di hadapan Gusti adalah laksana wayang. Karena apa? Gusti nyuruh ke kanan, saya ke kanan. Gusti nyuruh ke kiri, saya ke kiri. Lah Anda, suara Gusti aja kagak ngerti ngomong-ngomong wayang. Ya. Pada kenyataannya, untuk menjadi wayang di hadapan Gusti itu, Anda harus meruat diri Anda sepenuhnya. Tapi manusia kalau kecemplung selokan, berbuat salah, itu jangan ngomong Anda wayangnya Gusti, itu Anda itu wayangnya ego Anda. Wayang yang demit di badan Anda, ngerti? Galak saya sekarang. Oke. Jadi kita ini selalu ada dalam dua opsi paling tidak, mengikuti Gusti atau mengikuti ego kita. Ego kita bisa ditunggangi oleh yang namanya dakos atau demit segala macamnya itu. Makanya untuk bisa menjadi wayangnya Gusti itu tidak gampang, saudara. Anda harus berproses panjang sampai Anda bisa mendengarkan tuntunan Gusti yang sesungguhnya dan kemudian berlatih untuk setia kepada Dia. Ya. Kalau saya kan suka menyebut saya ini robot ilahi. Maksudnya itu. Saya ini wayangnya Tuhan. Karena apa? Setia. Oke? Udah Anda satu dengan suara Gusti aja kagak bisa. Bisanya cuma ngayal, nanti ketemu celaka. Sampun kesaning Gusti.
Kalau namung wayangi Gusti, gajul sisan. Ya. Anda mengikuti ego Anda, lalu Anda bilang, saya kan cuma wayangnya Gusti. Wayang Gusti dari mana? Oke, jelas ya? Bagaimana pemirsa? Masih mau sosokan jadi wayangnya Gusti, ngawur? Kalau celaka, nanti Gusti yang disalahin. Sekali lagi, menjadi wayangnya Gusti itu adalah sebuah hasil dari proses panjang dalam memurnikan jiwa raga ketika kita menjadi setia penuh kepada tuntunannya. Itu adalah pekerjaan paling susah. Itu kalau dalam tradisi lain namanya menjadi the headless Buddha. Kayak orang nggak punya kepala, karena akal sehat pun kita lampaui. Teman-teman yang dekat dengan saya sudah biasa menyaksikan saya melampaui akal sehat saya. Ya, ini tidak lagi bicara ego loh ya, tapi bicara akal sehat nih. Saya udah nggak punya ego, udah nggak punya hasad begini dan begitu. Tapi akal sehat saya itu menunjukkan kalau mau selamat, saya mesti melangkah ke sini. Gusti bisa nyuruhnya ke sini. Ya. Itu yang namanya menjadi wayang Gusti itu, bahkan akal sehat. Gih, kalau manut Gusti, ke sini. Sanggup nggak Anda? Sementara ke sini ini meresikokan banyak hal. Bagaimana Mas Eko? Kita pernah mengalami bersama-sama, keren kan? Waduh. Anda ngomong-ngomong wayang Gusti nggak bisa kalau Anda belum betul-betul ngerti. Ya, paham? Baik. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berbagai ilusi ya yang mengatasnamakan tradisi spiritual Jawa, mengatasnamakan mistisisme Jawa, ini harus kita bereskan ya. Termasuk yang paling krusial sebetulnya adalah ketika ada ilusi mengatasnamakan leluhur ya. Kuiping susumu digawe, nek ora digawe, mengko leluhurmu nesu. Tahu nggak artinya? Cepetan itu dibuat sesajinya, kalau nggak dibuat nanti leluhurmu marah. Itu leluhur macam apa itu yang marah-marah kayak begitu? Sudah jelas leluhur itu sudah tidak butuh yang namanya sajian dalam bentuk material, karena dia sudah tidak butuh makanan, minuman, karena tidak punya lambung. Dia tidak membutuhkan ATP untuk hidup karena dia sudah tidak punya badan fisik. Ya. Kita aja yang masih hidup nih punya badan, itu kalau anak sedang punya kendala tersendiri kan nggak mungkin juga kita paksa untuk mengikuti apa yang menjadi mau dan kebutuhan kita kan. Apalagi kalau kita sudah menjadi luhur beneran yang ada di alam cahaya, ngapain ngerepotin anak? Jadi kita ini seringkali takut-takutin ya. Cepetan bikin upacara, kalau enggak nanti leluhur mengamuk. Tuh. Yang ngamuk-ngamuk itu pasti bukan leluhur, itu pasti demit ya. Gini loh ya, mari kita sama-sama pahami leluhur itu apa. Leluhur dalam pengertian yang umum begini: mbah kita, buyut kita, uduk-uduk siwur segala macam ke atas itu. Ya emang istilahnya begitu. Kalau sudah meninggal maka dia menjadi leluhur. Istilah lainnya sama dengan nenek moyang yang terkait dengan kita secara genetis. Oke? Nah, kita ini calon leluhur. Mbak Rose, Haryani calon leluhur. Nggak peduli nanti punya anak apa enggak, pokoknya nanti generasi berikutnya itu akan menganggap kita sebagai leluhur. Oke. Nah, leluhur itu kemudian akan hidup bernasib sesuai dengan tingkat kesadarannya. Ya. Sekarang misalnya, kalau kita semua ini tuntas meruat diri kita, minimal mencapai LOC 500, jiwanya murni. Ya, dari 5 faktor pengaruh jiwa. Kita masuk alam cahaya. Kita bahagia nggak di sana?
Perlu nggak kita maksa-maksa anak cucu untuk nyediain kopi sama teh? Perlu nggak kita ya memaksa anak cucu untuk nyediain kembang setaman? Perlu nggak kita menyediakan lagi? Perlu nggak kita meminta anak cucu kita menyediakan gelato yang kita sukai di masa lalu? Pakai nalar deh. Nggak perlu. Sekarang, bagaimana kalau kita ternyata meninggal dalam kondisi masih patah hati? Kita meninggal dalam kekecewaan, masuk dimensi 4 jadi arwah gentayangan. Emang ada gunanya itu gelato, kembang setaman, kopi, susu? Ada nggak gunanya? Dinalar aja. Apalagi kalau kita menjadi ya tanda kutip leluhur yang masuk ke dimensi 1, dimensi 2. Ada gunanya nggak tuh semua itu? Kembang setamanmu, tehmu, kopimu berguna nggak? Yang berguna cuma satu, kasih murnimu. Itu kalau buat yang butuh. Tapi kalau kita sudah di dalam cahaya, butuh nger. Sama dengan kalau kita sudah kaya raya kan nggak butuh uangnya anak cucu. Ngapain? Ya apa enggak? Gitu. Jadi kalau ada leluhur yang maksa-maksa anak cucunya nyediakan sesaji, sudahlah pasti itu bukan lu, itu namanya demit. Demit caper. Ya. Andika, kamu jangan ketawa, kamu kan dulu suka begitu kan? Jadi dalam tradisi spiritual murni Jawa tidak ada istilah penyembahan leluhur. Kita nggak pernah nyembah leluhur. Ya. Kita menghormati leluhur sesuai dengan kapasitasnya. Apalagi kalau kita sudah punya rasa sejati, kita tahu leluhur yang selamat yang mana, yang ada di alam penantian yang mana, yang butuh dibantu karena jadi arwah gentayangan yang mana. Apalagi yang ada di dimensi 1 juga kita mengerti. Perlakuan kita pada masing-masing beda. Paham? Yang repot adalah leluhurnya dimensi 1 terus kita datang ke makamnya. Mbah, kula nyuwun pangestu. Lele, aku yakin susah. Kowe njaluk-njaluk apa to lele? Itu Andika, kamu ingat nggak? Ya. Jadi, lalu bagaimana sikap kita? Karena kita calon leluhur, maka kita mesti berjuang agar kita menjadi penghuni dimensi atas. Agar kita tidak selamat karena diselamatkan oleh anak cucu. Kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena belum tentu kita ketemu dengan anak cucu yang bisa menyelamatkan. Justru kita harus memberikan keteladanan bagaimana masuk ke alam cahaya. Lalu dari alam cahaya itu kita bisa memberkati anak cucu kita. Ya. Nah, yang di alam cahaya inilah yang punya kemungkinan dia menjadi pembimbing yang tidak kelihatan. Gitu. Oke? Ya karena kita fungsinya jadi kayak malaikat kan, kayak dewa-dewi. Jadi Sukono kalau nanti masuk ke alam cahaya, misalnya dimensi 20, tetap namanya Dewa Sukono. Kalau ya Ibu Firin kalau lulus dari ujian-ujian ini menjadi Dewi Firin. Gitu. Cita-cita. Ya, tapi kan perjuangan mencapai ke sana kan nggak gampang. Kalau kita penuh ketakutan sendiri, ya, nggak mantap dengan titah Gusti, ya jangan ngayal, nggak mungkin bisa sampai sana. Bukan begitu, Ibu? Migam, kalau kamu ahli dalam Sigma Farming, saat yang sama kamu menjadi jiwa yang murni, kamu akan menjadi dewa pertanian. Tapi kalau kamu Sigma Farmingnya bagus, jiwanya tidak murni, kamu akan menjadi asam amino. Saya pastikan itu. Sadis. Gimana Pak Rojus? Ternyata saya sadis, tapi bener apa enggak nih? Nah, ini kan opsinya begitu. Kalau Anda jiwanya menjadi murni, kan Anda betul-betul memang menjadi satu jiwa ilahi kan, yang nanti bisa menginspirasi banyak orang dengan ilmu pertanian tadi.
Nah, tapi kalau Anda jiwanya nggak murni supaya tetap berguna, ya udah jadi asam amino aja badannya kan. Loh, itu kan logis. Ya. Oke, jelas. Ya. Masih kuat nggak nih? Atau sudah terlalu meriang? Aduh. Kita nggak bahas asam sulfat ya. Aduh. Rijaluddin, kamu mesti tahu bahwa dalam konsep mistisisme Jawa tidak ada dewa cabul. Ya. Jadi kamu harus membereskan kecabulan itu karena nggak ada itu peran menjadi dewa cabul. Ya. Sadis malam ini pokoknya lah. Oke, kita sekarang lihat pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Biasanya ada yang lucu-lucu soalnya. Aduh, gimana nih Nabi? Gimana? Kamu meriang apa enggak? Aduh, Gusti yang Agung. Begini, ini ada yang bertanya tentang ngeracut sama ngerogoh sukmo. Ya. Kalau di pesona matahari ini tidak dianggap penting, apalagi dianggap hebat, tidak diperlukan sama sekali. Apa itu ngerogoh sukmo dan ngeracut? Itu dua istilah yang sebetulnya maknanya sama. Jadi kalau Anda ya itu bisa berkonsentrasi penuh sampai nanti tubuh halus Anda itu meninggalkan badan kasar, dia jalan-jalan ke tempat lain atau ke dimensi yang berbeda, itu namanya Anda sedang ngerogoh sukmo atau ngeracut. Dan nanti kalau sudah selesai jalan-jalannya bisa pulang lagi. Biasanya kalau ngeracut sama ngerogoh sukmo itu nanti badan yang ditinggali itu kayak orang tidur atau bahkan kayak orang mati, bahkan kadang kaku. Itu sama sekali tidak berguna. Ya. Kenapa tidak berguna? Sekarang pertanyaannya, itu ngeracut kemana? Ke rumah tetangga. Karena yang paling gampang itu ngeracut, itu adalah ke rumah tetangga. Kan nembus atap, atau nembus ini, ngintip orang mandi. Itu gunanya apa? Karena kalaupun Anda dengan ngeracun itu coba untuk ke kasino kemana, Anda pasti kalah sama demit yang di sana. Ini soalnya ada pengalaman. Kan dulu saya punya murid itu kan nakal-nakal kan. Punya murid itu, kalau nggak tukang masang togel, memang dia jualan togel. Jadi suatu saat karena lewat meditasi yang saya ajarkan di tahun itu ya, sekitar tahun 2015-2016 itu, kemampuan supranaturalnya muncul, dia ingin nyoba. Jadi dia coba ngeracut ke Singapura untuk dapat nomor togel Singapura. Begitu. Nggak lama kemudian dia langsung gemeter, gitu ya. Kenapa? Rupanya di sana ketemu demit lebih gede. Ada yang jaga. Ada lagi murid saya yang dulu itu punya kemampuan supranatural begitu, karena dia masih remaja, ya kan keinginan tahuannya gede. Tapi ya kayak Rizal ini cabul, jadi dia ngeracut begitu hanya untuk ke rumah-rumah tetangganya ngintipin lagi mandi. Gusti yang Agung ya. Jadi itu nggak ada gunanya yang begitu. Sekarang oke lah, masuk ke dimensi yang berbeda. Kemana? Kalau Anda tidak punya jiwa yang murni, Anda jangan ngayal bisa ketemu dengan malaikat, dengan dewa-dewi, nggak mungkin. Vibrasinya kan berbeda. Ya. Nah, dan ini juga nanti ada faktor risiko.
kalau dalam praktek-praktek yang racun sama logo sukmo itu biasanya nanti ada yang jagain, gurunya yang jagain supaya bisa balik tuh. Karena bisa nggak balik. Atau si raja yang lagi ditinggal penghuninya ini diisi yang lain, bagaimana? Misalnya nih, Pak Rocus penasaran kan, ngeracut lah, cus gitu kan. Tiba-tiba pas mau pulang karena udah capek di sana kan, nggak bisa, udah dipakai orang gimana? Oke, jadi dalam apa yang saya saksikan, tidak ada kegunaan dari meracut ini kecuali untuk sakti-sakti, untuk hebat-hebatan. Ya. Dalam konteks penyempurnaan jiwa sama sekali tidak ada gunanya. Ya. Kita belum bicara nanti dalam merajut juga dipengaruhi oleh faktor X ya, makhluk astral atau dakos atau apapun. Ini bicara teknikal aja dulu lah ya. Itu gak ada gunanya. Oke. Maka sekali lagi di PM itu tidak diperlukan. Dan orang-orang yang mengklaim bisa merajut segala macam itu tidak bisa dipastikan dia telah murni jiwanya, pasti selamat jiwanya, enggak. Ya, kalau saya harus terbuka malah lebih serem nanti faktanya. Coba tunjukkan siapa yang merajut, saya lihat nasibnya sekarang kayak apa. 9,9% pasti ada di dimensi bawah. Ya, gitu. Oke, baik. Ini dari Reza Pahlevi. Selamat malam Mas Guru, izin bertanya, apakah benar saat kelahiran Siddhartha Gautama dia langsung bisa berjalan dan setiap langkah yang dilewati tumbuh bunga teratai? Jawaban saya tidak tahu karena saya tidak menyaksikan pada saat dia lahir, dan pada saat itu belum ada CCTV yang merekam kejadian sebenarnya. Ya, jadi saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu dan tidak penting buat saya untuk tahu. Ya, nggak mau ya? Ya iya, ibunya nggak bisa netain, nggak bisa. Ini murid PM bukan sih ya? Kalau saya, ya, saya ngomongin apa adanya nih. Saya tidak akan sungkan mengatakan saya sekarang telah tercerahkan. Saya telah menjadi apa yang disebut sebagai manusia sempurna dalam konteks tradisi Jawa. Karena saya sudah masuk kepada kesadaran jumbuh kaula Gusti. Saya betul-betul menjadi wayangnya Gusti. Ya. Tetapi jelas saya juga mengatakan, saya lahir seperti halnya manusia umumnya, brojol dari perutnya ibu saya. Ya. Dan saya langsung menjadi bayi. Saya tidak langsung bisa jalan. Saya juga tidak langsung bisa bicara. Itulah yang diciptakan oleh orang yang menyaksikannya, yaitu orang-orang tua saya dan paman-paman saya. Biasa aja kayak bayi yang lainnya. Gitu. Ketika saya kemudian sadar, masa-masa kecil saya mungkin usia 3 atau 4 tahun, ya kayak anak-anak biasa. Main pasir lah, segala macam lah. Saya nggak pernah tuh inget kalau melangkah tiba-tiba ada teratai tumbuh. Biasa aja lah. Kalau ketemu anjing galak ya takut, kesandung ya nangis, ya gitu. Ya. Lawang saya juga cerita, di usia dewasa bukannya bahagia, saya malah menderita. Ya. Gitu. Jadi saya mengalami menjadi manusia itu apa adanya, manusia seperti Anda juga. Justru karena saya seperti Anda, dan sekarang saya tidak seperti Anda, saya bisa mengajari Anda bagaimana Anda menjadi seperti saya. Ya. Oke. Jadi kalau saya kan sudah ngerti, ya rasanya menderita seperti yang Anda alami. Tapi Anda belum tentu mengerti kebahagiaan yang saya alami. Maka saya mengajarkan ini semua. Ya, oke. Loh ya, kalau saya nggak pernah menderita, Anda bisa protes. Allah, Pak Setio ngapain sih tahu Bapak aja nggak pernah menderita? Ayo.
Kalau Bapak nggak pernah mengalami susah jadi manusia, nggak usah ngomong. Kan repot. Ya. Jadi sebetulnya kalau yang namanya avatar itu nggak ada yang tiba-tiba jadi langsung sakti, tiba-tiba langsung tercerahkan, ngawur aja. Kecil-kecil langsung bisa khutbah, bisa ngisi webinar. Nggak ada. Ngayal aja lah. Tolong saudara-saudari jangan ngayal. Orang itu untuk bisa ngisi webinar seperti saya ini, itu perjuangannya panjang. Mau avatar, mau apa kek, terserah lah. Aduh, tobat. Ini nanyanya ya ampun. Soal khitan, supit, sunat. Kalau dalam bahasa Jawa kan namanya supit. Yang pasti kalau saya disupit. Ya karena saya kan memang tinggal di keluarga Jawa yang ada pengaruh Islamnya. Tapi saudara-saudara saya yang Katolik juga dulu pada ikut supit. Meskipun saya masih SD, dia udah mau SMA. Baru supit ya. Itu hanya soal kesehatan saja lah. Kalau memang Anda cocok ya silahkan gitu. Ya. Gimana kalau nggak supit? Tuh ya nyatanya orang-orang bule itu di Finlandia kayaknya nggak pada supit ya. Negaranya lebih makmur, lebih aman. Jadi nggak ada korelasi antara supit dan kesejahteraan ya. Gitu. Oke? Ini pertanyaan yang sangat tragis ya. Ketika saya sedang meditasi atau mendengarkan tentang kebaikan, contohnya seperti ini, kadang-kadang sampai tertidur, guru. Kenapa? Ya karena ada ngantuk. Kalau nggak ngantuk nggak akan tidur. Ini kenapa sih nanya kok yang begini nih? Aduh, tobat. Nah soal ngantuk kenapa ya bisa jadi Anda capek, ya. Meskipun bisa juga ada faktor X ya, karena demit Anda terlalu kuat, dia tidak mau membuat Anda mendengarkan mudaran saya dibuat tidur aja bisa juga. Tapi kan udahlah yang manusiawi aja lah. Jadi kalau Anda mau bikin Anda seger ketika mendengar kebenaran, siapkan kopi, cuci muka. Kalau perlu tidur dulu, gitu loh. Ya. Aduh. Gimana kita mau mengubah dunia ini kalau manusianya pertanyaannya kayak begini? Kita tantangannya elit global yang sangat jenius masa. Kang Gagan, tolong Kang Gagan. Saudara dan saudari yang saya kasih tentang kapitayan ya. Gini. Hampir semua label dalam ajaran Jawa ini kan bisa dipakai oleh siapa saja. Ya. Tapi belum tentu mereka yang memakai label ini betul-betul menjalankan ajaran yang sesungguhnya. Kan salah satu label yang digunakan untuk menamai ajaran paling kuno di Nusantara itu kan kapitayan. Tapi saya sendiri belum pernah meneliti yang betul-betul menghayati kapitayan ini siapa, ada di mana, ya, turun-turunnya seperti apa itu belum tahu. Saya pernah dulu tahun 2015, 2016 ketemu dengan komunitas namanya Hosoko Jowo, ya. Itu juga sama mengklaim sebagai ajaran Jawa yang paling tua. Nah, tapi apapun itu, kita kesulitan menemukan komunitas yang betul-betul menghayati esensi dari ajaran-ajaran itu. Yang nanti berorientasi kepada kemuliaan jiwa. Yang nanti betul-betul kemudian orangnya bebas dari luka batin, bebas dari watak angkara dan seterusnya. Betul-betul jiwanya menjadi murni. Ini saya nggak ketemu. Makanya buat saya udah jadi nggak penting lagi lah. Terserah namanya mau kapitayan apa terserah lah. Ya. Karena tuh faktanya itu nggak hidup. Gitu. Lalu kita ini apa? Ya kan kita cuma memberi label buat nama komunitasnya Persaudaraan Matahari. Yang kita pelajari banyak. Apa yang saya omongin ini mau disebut kapitayan terserah. Ya. Tapi kan saya jelas intinya adalah memutihkan jiwa. Ya. Oke, begitu. Nah, sebagian orang mengkaitkan ajaran kapitayan itu dengan keberadaan Eyang Ismoyo Jati atau Eyang Semar. Tapi masalahnya juga kebanyakan orang, karena dia tidak murni jiwanya, nggak ketemu dengan Eyang Semar yang asli. Gitu loh.
Kalau Anda tidak mengerti jiwanya, Anda punya banyak ilusi, pasti ketemunya dengan demit yang ngaku-ngaku sebagai yang semar. Begini loh ya, jangan disangka kalau ada gini, itu pasti yang semar. Belum tentu. Mau saya aja bisa pura-pura. Lalu orang kesurupan demit kali elo aja bisa kayak begitu. Ini kisah nyata ya. Ini pengalaman-pengalaman konyol zaman dulu. Pasti di antara Anda masih ada yang ingat Mas Wawan kan? Kan dulu dia punya ajian ini semar mesem, makanya dia banyak banget ceweknya. Padahal nggak ganteng. Gitu. Nah, saya kan zaman dulu juga jadi guru, tapi kan juga culun. Suatu saat ada keponakannya teman saya, gitu, yang bertanya sesuatu, masih kecil, masih mungkin 4-5 tahun gitu. Terus saya suruh Mas Wawan untuk jawab. Bukannya jawab, dia malah kesurupan. Di depan si anak kecil dingin. Anaknya bukan ada jawaban, malah takut. Itu bukan yang semar yang masuk, itu demit yang masuk. Gimana sih? Dan itu kebanyakan begitu, jadi gimana? Ada yang nggak begitu aja tetap gini. Tetap sangat bijaksana gitu ya. Yongger, saya kiwayahmu. Pokoknya kesannya sangat berkarisma. Tapi nanti ya yang diajarkan tidak lebih dari moralitas, dan pasti nanti juga banyak ilusinya sendiri, nggak konsisten. Wis tapopongger, kabeh ku wis pepesten saking Gusti. Mbah Gombal lah. Ya, oke. Jadi nggak gampang gitu tuh saudara-saudari. Oke? Jelas ya? Lah gimana kalau misalnya orang mengaku sebagai yang ketitisan semar, tapi elosi satu ke bawah, semua apa? Luka batinnya masih kuat, serakahnya masih banyak, semua apa? Nggak bisa, nggak logis. Ya. Oke. Apakah primbon Jawa itu masih berlaku? Ya kalau Anda mau pakai silakan, kalau saya kagak. Petunjuk untuk hidup saya cuma ada di sini. Jadi saya tidak butuh baca primbon. Oke? Gitu. Ini lagi nih ya. Mas Alex Marcel, kita dengarkan ceritanya. Mas Guru, saya ada cerita. Saya dapat tamu seorang dukun, dan salah satu ceritanya sesuai pembahasan ini adalah mengenai seksualitas. Sang dukun bercerita, jika leluhurnya butuh berhubungan badan dengan dia atau sang dukun yang harus melakukan hubungan seks. Pas sekali pembahasannya. Pasnya di mana? Saya nggak ngomong ini dari tadi. Saya ngomong soal jangan cabul otaknya, gimana sih ini Mas Alex ini ya? Aduh, ini cuma menyenangkan di Jaludin. Nanti dia bayangannya kemana-mana. Gini loh ya. Enggak, saya nggak bahas itu. Tadi saya bahas tentang kecabulan kok. Ngawur aja. Gini, saya memang di dalam beberapa buku ya, termasuk buku Tantra Yoga, itu membahas tentang bagaimana memahami seksualitas secara tepat. Tidak menganggapnya sebagai tindakan yang tidak suci secara sembrono, tapi juga tidak kemudian menjadi ngawur-ngawuran, karena efek dari seksualitas itu jauh lebih, apa istilahnya ya, berisiko ketimbang Anda makan combro. Ya. Jadi kalau saya bicara tentang seksualitas dalam konteks bagaimana itu bisa digunakan sebagai bagian laku spiritual, bagaimana itu kemudian menjadi bagian untuk menyelaraskan semesta lewat penyatuan kekuatan feminin dan maskulin semesta yang menciptakan ledakan yang agung, itu hanya terjadi kalau yang menjalaninya dalam kesadaran yang murni. Kalau dia betul-betul dalam kondisi ya elosinya tinggi. Kalau kagak, nggak jadi. Lah ini dukun kok Anda sama-samakan dengan ajaran saya, ngawur aja kamu nih Marcel. Ya. Nggak bisa. Hoi. Ya.
Kalau dia dalam kondisi kesadarannya rendah, ya itu nanti bermain egonya. Nanti dakos menunggangi. Ya. Ini saya mau cerita pengalaman faktual. Ya. Saya zaman dulu tuh nggak tahu ya, dapat pengalaman tuh lucu-lucu. Saya pernah menjadi pengasuh di penjara Cirebon, khusus untuk napi-napi kelas berat yang dipenjara minimal 20 tahun. Ada yang seumur hidup, ada yang dihukum mati. Ya. Waktu itu saya baru belajar spiritual. Masih memadukan antara tasawuf dengan ajaran kejawen. Zaman dulu tuh 2010, 2011, 2012. Lah kok dilalah di penjara Cirebon itu ada yang namanya Rian. Rian Jombang, ngerti nggak? Ya. Yang korban-korbannya adalah cowok-cowok yang dimutilasi. Ya. Saya ngajar kan dengan sepenuh hati. Gitu. Nah, lah kok ya lucu juga. Rupanya di lapas tetap bisa megang HP. Tiba-tiba ada WA atau SMS masuk. Pak Guru apa kabar? Terima kasih atas ajarannya. Langsung seru, wah ini bisa jadi korban berikutnya saya. Ya. Tapi yang saya mau ceritakan adalah, kan saya waktu itu punya mentor yang lebih senior, ya, dia pegawai di situ. Kami bahas ya, kenapa kasus Rian bisa terjadi? Rian ini kan cowok, kenapa korbannya selalu cowok lagi nggak cewek? Dan memang itu pasti pakai hubungan seksual itu sebelum orangnya dibunuh. Dan ini ada kaitannya dengan ritual satanik dalam versinya dia. Jadi si Rian ini memang dimasuki sama semacam vampir cewek sama demit cewek. Jadi kalau lagi ngomong begini kayak orang biasa belum dimasukin, dia biasa baik-baik aja. Kalau udah dimasukin sama demit itu lepas kendali, pasti akan nyari cowok yang bisa dia korbankan. Gitu loh. Ya. Itu seks tapi dasarnya adalah ego sama demit. Pak Marcel mau kayak begitu, Pak? Nggak bisa sama-samakan dengan apa yang saya ajarkan, ngawur aja ah. Ya. Oke? Lalu mengapa orang Jawa, Bali masih menggunakan sajen? Ya nggak tahu. Kan mereka yang pakai, ya. Tapi kalau Anda tanya pada saya selalu menyajikan kasih murni saya. Tanpa ada wahana apa-apa. Tapi kalaupun mau, seperti dilakukan oleh Mbak Putu Saraswati gitu ya di Bali, itu bukan dengan dasar ilusi. Jadi misalnya dia memasang canang atau pejati, itu dia dengan kesadaran penuh menjadikan bunga-bunga ini sebagai wahana untuk menyebarkan energi kasih. Karena apa? Karena sebetulnya bunga-bunga ini bisa semacam ini, receiver dan transmitter gitu loh, dari energi. Jadi dia bisa menangkap vibrasi kasih kita dan dipancarkan kembali. Kalau itu boleh, saya bukan melarang Anda menggunakan sesaji. Yang saya larang itu adalah ketika Anda membeli sesaji karena takut sama leluhur yang maksa-maksa. Itu nggak ada kayak begitu, paham? Ya, gitu loh. Nah, pokoknya ya, saya sudah tidak lagi melakukan yang namanya kungkum, mutih, macam-macam, mandi kembang, meskipun saya dulu pernah. Saya cerita. Mandi kembang tuh enak. Serius, kata siapa nggak enak? Kalau dulu saya begini. Dulu saya mempraktekkan satu teknik yang itu menjadi bagian dari lakunya Hosoko Jowo. Ya. Jadi saya melakukan teknik meditasi itu ada gerakannya, ya. Ada begini, pokoknya ada gerakan khusus, ya. Di ruang khusus, saya bisa di kamar, nanti ada apa namanya, ada alas. Depan itu nanti saya nyediakan mangkok, diisi air sama kembang 7 rupa, ya. Habis saya meditasi, air kembang itu sebagian saya minum, sebagian saya pakai mandi, seger. Tetapi bukan itu yang membawa saya pada pencerahan, walaupun itu menyenangkan. Walaupun itu kayak membuat kita mantap.
Sama mantapnya dengan dulu ketika saya rajin tahajud atau sholat duha. Karena itu kan ritual. Ya. Nah, bukan itu. Yang penting adalah Anda memurnikan jiwa raga Anda, dan tidak ada cara memurnikan jiwa kecuali Anda tadi mengakses air suci yang ada di relung hati Anda, mengakses sinar suci yang ada di relung hati Anda, mengakses api suci yang ada di relung hati Anda. Sudah, lakunya cuma hening dan hening, tidak ada cara lain. Karena saya sampai detik ini belum melihat orang yang rajin mutih, yang rajin puasa, rajin kungkum itu LOC-nya bisa 1000. Nggak pernah lihat. Ya. Orang-orang yang ngajarkan begitu, ngajak-ngajak muridnya begitu, biasanya LOC-nya 1 ke bawah. Ya. Itu penglihatan saya. Siapa coba tunjukin deh? Mantan murid saya yang ngajarin begitu, mantan gurunya Pak Tono itu, ya begitu. Ya. Oke? Kecuali nanti saya ketemu orang yang kungkum, yang puasa mutih, LOC 1000, saya akan ngomong. Sama detik saya nggak pernah ketemu. Ya. Oke? Ada LOC 1000 Mbak Ai, boro-boro kungkum. Biasa hidupnya, hanya rajin hening. Ya. Ada Mas Komeng, waktu dia masih serem banget, LOC-nya nggak 500 ke atas. Ketika dia udah mulai imut-imut, banyak hening, udah nggak serem lagi, ya dia LOC 500 ke atas. Dan nggak pernah tuh saya lihat Mas Komeng puasa mutih, gitu ya, nggak pernah. Gitu, ya. Oke. Oke, sedulur papat. Ya, ini bahasan kita terakhir lah ya. Oke, sebelum sedulur papat, cara menyajikan kasih murni bagaimana? Kalau tanpa wahana begini. Ya, Anda harus hening dulu. Anda merasakan, menikmati nafas terhubung dengan Gusti yang bertahta di relung hati. Sehingga Anda bisa merasakan kasih murni itu, Anda bisa merasakan bahagia itu. Kalau sudah, baru Anda niatkan memancarkan kasih murni dan energi bahagia itu ke sekeliling. Bisa ke orang-orang tertentu. Itu namanya kita memberikan sajian kasih murni. Ya. Cara lainnya seperti ini, saya akan menyajikan kasih murni pada Anda. Oke. Nah, kalau pakai wahana bagaimana? Misalnya kayak yang dilakukan oleh Mbak Putu Saraswati di Bali dan teman-teman yang masih memang punya tradisi canang pejati gitu ya. Ya pokoknya buat canangnya, pejatinya dengan sepenuh hati, dengan ketulusan. Sajikan itu atau tempatkan dimanapun juga dengan niat. Lewat itulah dipancarkan energi kasih murni, energi bahagia ke segala penjuru. Cuma begitu Pak, nggak ada yang aneh-aneh. Oke? Gitu. Baik. Sedulur papat. Ya gini. Sedulur papat itu secara teknis dalam tradisi Jawa disebut sebagai kakang kawah. Kenapa disebut sebagai kakang kawah? Karena dia lahir lebih dulu dibandingkan si jabang bayi. Ya. Kalau saya kan punya anak, saya pernah menyaksikan bagaimana anak saya lahir muncul keluar dari vaginanya istri saya. Kan sebelum si bayi ini muncul, kan si ibu-ibu ini kan ketubannya pecah dulu. Nah, kakang kawah itu air ketuban. Kenapa disebut kakang oleh si jabang bayi? Karena si ketubannya keluar duluan. Nggak mungkin bayi keluar duluan, ketuban belakangan. Loh iya ini. Makanya disebut kakang kawah. Habis itu disebutnya adi getih. Kenapa? Setelah kakang kawah, jabang bayi berocol, getihnya keluar. Disebut adi getih. Habis getih keluar, nanti ari-ari keluar. Oke. Habis itu nanti ujung ari-ari yang nempel dengan perut si bayi, kan diputus. Terus nanti ada bagian itu yang nanti nunggu beberapa hari untuk puput copot. Itu namanya puser. Karena lahannya belakang disebut sebagai adi. Jadi kakang kawah, adi getih, adi puser. Terus mau diapain? Mau dipanggil-panggil. Wahai kakang kawah, aku membutuhkan bantuanmu karena dompetku sudah kosong.
Ya nggak begitu juga, saudara. Ya. Atau kita manggil kakang kawah, adi getih, adi pusar. Hulun nyelok kowe sakabehe. Mergo hulun arep manjing ing hingsun. Enggak perlu begitu. Ya. Mbak Ai roaming itu. Jadi gini ya. Kakang kawah, adi getih, adi pusat ini adalah 4 realitas yang berjasa kepada kita ketika kita ada di dalam kandungan. Menjadi wahana penyambung antara kita dengan ibu kita. Sehingga kita ketika jadi jabang bayi ini bisa makan, bisa bernafas. Ya. Kita tuh kan makannya lewat mana? Bernafas lewat mana? Lewat si ari-ari itu yang nyambung dengan pusat kita. Yang makan sama minum dan bernafas itu sebetulnya siapa? Ibu kita. Jadi kita dihidupi oleh ibu kita melalui keberadaan 4 saudara ini. Nah makanya kemudian ketika kita dilahirkan, ya, yang bisa dihormati. Makanya ari-ari gak dibuang ke sungai. Kalau orang Jawa loh ya, gak dikasih makan anjing. Ari-ari itu dimasukin ke kendi, dipendem, dikasih lilin. Ya, itu bentuk penghormatan rasa terima kasih kita karena kita hidup dari mereka. Nanti ketika puput juga sama. Itu nanti diupacarakan lagi sebagai bentuk rasa terima kasih. Tapi sudah cukup begitu sekarang. Butuh nggak untuk ketemu hingsun, manggil-manggil mereka? Kagak butuh. Ya. Tahu nggak mereka yang sekarang masih manggil-manggil itu karena memang mereka punya imajinasi dan punya obsesi untuk mendapatkan kekuatan supranatural. Dipanggil kakang kawah, adi getih, adi pusra. Hingsun nyelok kowe sakabehe. Hingsun jalo kekuatan. Itu gitu. Aduh. Ya kalau gitu mah jadi dukun aja, nggak usah belajar spiritual. Makanya di kita nggak ada manggil-manggil saudara 4, sudahlah. Ya. Langsung ke hingsun. Hingsun itu diri sejati. Jembatannya apa? Nafas. Udah begitu aja. Tapi kan itu mewakili kekuatan angin, air, api, udara. Nah ya iya kan ini sudah. Ya kita berterima kasih kepada bumi ini, berterima kasih pada matahari, berterima kasih pada sungai. Gitu cukup, nggak usah manggil-manggil, nggak usah gimana-gimana. Jelas. Makanya di kita nggak usah dibahas itu sedulur papat. Ya. Kita ini sedulurnya bisa 1001 gimana? Ya. Oke, jelas? Bopo angkoso, iya bopo matahariku, yang memberikan sinarnya, memberikan energi api pada kita. Sebutnya bopo angkoso. Ibu bumi siapa? Ya ibu bumi ini. Ya sudah cuma begitu aja, terima kasih bopo angkoso bumi. Udah gitu doang. Gak usah terlalu lebay, nanti diapa-apain deh. Cuma kesadaran kita bahwa kita hidup dengan dukungan dari berbagai pihak. Ya, oke? Jelas ya? Terima kasih banyak karena sekarang sudah 9:30 kurang, ya. Meskipun saya orang tercerahkan, saya tetap bisa lapar dan butuh ngopi. Ya. Gitu. Jadi acara kita cukupkan. Yang penting Anda bisa menangkap apa yang saya sampaikan, bisa bertumbuh, bisa meruat diri Anda, ya. Oke, kita belajar terus. Jangan memang menyerah, jangan cemeng. Ya, yang meriang ya diterima, terus hening, jadilah kesatria yang agung. Sampai jumpa, rahayu semuanya, selamat malam. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.